Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insya Allah dengan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali dalam kajian Quran Jernih. Insya Allah malam hari ini pertemuan kita yang kelima. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umat hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini memperoleh syafaat yang akhir, dan insya Allah dipertemukan di rodoh minadil jannahnya kelak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini, kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian nama kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz senantiasa dalam keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang muliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa ada Ustadz? Makasih. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. As-sadat sayyidat, kan? Syukur kehadirat Allah SWT di malam hari ini kita kembali hadir bersama dalam pertemuan kajian Quran Journey untuk yang kesekian kali. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, pada sahabat, tabi'in semuanya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dibersamakan dengan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak yang muliakan, bahasan kita malam hari ini masih surah yakni surah Al-Hasyr. Ayat yang pertemuan kali ini adalah ayat yang kelima, dan nanti seperti biasa kita akan baca doa, bagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, sekaligus juga kita akan bahas hadis qudsi. Adapun pada materi ikhtisar, risum atau mengenal kandungan surah Al-Quran, hari ini kita sampai pada surah yang ke-72, yaitu surah Al-Jin. Apa disebut Al-Jin dan ada pesan atau ada kandungan apa di dalam surah ini? Insya Allah nanti kita sampaikan di bagian akhir pertemuan kita di malam hari ini. Bapak Ibu yang muliakan, untuk pertama kali kita akan sama mendengarkan tilawah surah Al-Hasyr ayat 5. Malam hari ini siapa yang akan membaca untuk kita semuanya? Budana. Baik, silakan dengan Bunda Nunung. Assalamualaikum Bun. Ayat keempat, kelima. Kelima ya, ayat kelima ya. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillahi waliyuhziyal fasiqin. Artinya apa itu, Bun? Artinya, apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik Yahudi Bani Nadir, atau yang kamu biarkan berdiri di atas pokoknya, itu terjadi dengan izin Allah.
dan juga karena dia hendak menghinakan orang-orang fasik. Insyaallah. Kasih. Ben. Terima kasih. Jadi ayat yang kelima pada surah Al-Hasyr ini masih berbicara tentang orang-orang Yahudi di Madinah. Gitu ya, orang Yahudi di Madinah antara bagaimana eh, per eh, apa namanya muasyarah, bagaimana sikap mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta eh, bagaimana Nabi memberikan kepada mereka hukuman atas sikap pengkhianatan mereka terhadap perjanjian. Pada ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati Bani Nadir itu berkhianat terhadap perjanjian yang sudah dikati, maka kemudian mereka diperangi. Dengan cara apa diperangi? Mereka tahu bahwasanya Nabi dan tentaranya akan mengepung, akan menyerang mereka. Akan mereka itu berlindung di belakang apa namanya tembok-tembok ya, penghalang yang membentengi atau benteng-benteng yang melindungi wilayah mereka. Nah, begitu kuatnya benteng itu sehingga sulit sekali ditembus oleh pasukan kaum muslimin. Akhirnya apa yang dilakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar para sahabat memotong, menebang apa? Menebang lina. Lina itu apa namanya pohon korma. Ya, ada sebagian pohon korma yang dipotong, ada sebagian pohon korma yang dibiarkan. Pohon korma yang dipotong tentu sudah dipilih, yang tidak produktif dipotong, apa namanya kemudian yang dipotong itu mereka bakar dan asapnya kemudian diarahkan ke kampung atau ke dalam benteng orang-orang Yahudi. Sebagian lainnya pohon-pohon korma itu dibiarkan tumbuh berkembang sehingga memberikan hasil. Atas sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka mereka orang-orang Bani Nadir, orang Yahudi itu berteriak, itu apa namanya mengejek, gitu ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersikap ternyata kejam dan sebagainya seperti itu. Bahkan dianggap ini sebagai inisiasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat mempertanyakan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat ini. Maka ta'tum min linatin au taraktumuha. Apapun pohon korma yang kalian tebang atau sebagian pohon korma yang dibiarkan atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qaimatan, tegak berdiri ala usulya, di atas akarnya, fabiidnillahi, maka semuanya itu, mana yang dipotong, mana yang dibiarkan, bukan semata-mata inisiasi keinginan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak, tetapi semua itu atas petunjuk Allah. Fabi idnillahi, karena izin Allah atau dengan izin Allah. Dan itu semuanya pohon-pohon korma yang telah ditebang lalu dibakar dan asapnya kemudian diarahkan ke dalam camp mereka, di dalam benteng-benteng mereka. Usaha itu tidak lain adalah waliyukhziyal fasiqin, agar merendahkan, agar menyengsarakan, agar menghinakan orang-orang fasik. Yang dimaksud fasik di sini adalah orang-orang Yahudi. Benar saja, setelah sekian waktu mereka dikepung oleh asap atas pembakaran pohon-pohon korma tadi yang atas izin Allah tadi, akhirnya mereka menyerah, lalu mereka meminta apa namanya pembebasan dan seterusnya. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa bahwa apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
berkaitan dengan urusan agama, termasuk di dalam urusan perang, karena ini adalah mempertahankan agama, risalah, dan dakwah, maka Nabi melakukannya bukan semata-mata atas ego dirinya, atas keinginan ya dirinya, tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya di bawah bimbingan atau atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika disuruh untuk menebang sebagian pohon kurma, membiarkan sebagian yang lainnya, lalu membakar yang sudah ditebangnya dalam rangka liyukhziyal fasiqin, untuk menghinakan, untuk menghukum orang-orang yang telah berkhianat terhadap perjanjian, yakni perjanjian Piagam Makkah, Piagam Madinah yang mereka sudah tandatanganin ketika awal kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu pesan daripada ayat surah Al-Hasyr ayat 5 ini. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi pada zaman Nabi SAW dari 3 kelompok, Bani Nadir, Banu Qainuqa, Bani Quraisyah, semuanya berakhir dengan cara diusir, ada yang dibunuh, ada yang diusir, semuanya itu sebagai jawaban, sebagai balasan atas tindakan pengkhianatan mereka terhadap perjanjian. Demikian, Bapak yang muliakan, berkaitan dengan ayat ini. Mari kita lihat ayat yang kita baca tadi sedikit ini, bagaimana mengurai daripada kata-kata. Ada berapa kata yang telah diurai atau berapa kolom, berapa kata yang ada terdapat pada surah Al-Hasyr ayat 5 ini. Baik, monggo silakan kalau ada yang Baik, sudah. Pak Haji Ya. sudah, Pak Jajanan? Sudah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat nih. Oh, belum. Ya Ustaz, Monggo. mohon maaf. Sebentar. Boleh lebih dekat lagi, Pak Haji? Alhamdulillah. Adapun uraiannya, apakah sudah diurai? Maaf. Alhamdulillah. Sudah ada berapa kata yang ditemukan? Pak Haji Zainal? Kata saya 21 Ustaz. Alhamdulillah. Banyak ya. Satu. Barakallahu fiik. Amin. Selanjutnya, siapa Bapak Ibu? Siapa lagi? Oh, Bunda Nunung. Bunda Nunung. Oh, coba Bun, didekatkan Bun. Atasin, Sini, Bun. Bun. Nah, ya. Iya, Alhamdulillah. Urayanya? Udah di tempat lain ya. Oke, berapa Bun? 21 Ustaz. Sama ya Sama, dengan 21. Bunda Zainal tadi 21. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Pak Farid sudah, Pak Farid? Pak Haji Farid sudah? Wah, monggo. Pak Farid, kita lihat. Alhamdulillah. Sekarang uraiannya ada berapa puluh Pak Haji Farid nih? Terus 21 ya? 1. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya. Sudah Sama 3 nih. 21. Nah, juga 21. 21. Monggo Bunda Rina, Dari sudah. Belum selesai Oh, belum Ustaz. Tapi selesai. Baik. 21 Tapi betul. 21 ya. Baik. Alhamdulillah.
Banyak gitu ya. Mari kita lihat sama-sama, kita cross check, kita cocokkan apakah 21 ataukah 20 atau lebih malah gitu ya. Kalau dalam catatan saya kira-kira 22. Eh, Tapi jangan-jangan ini ada angka yang ada kelewat nih. Jadi lihat kita cross check Bapak Ibu, ma tum gitu ya. Iya. Min linatin au tarok tum wawu ha. Sepertinya mungkin di sini nih. Iya. Jadi tarok tumuha itu ada 4 kata Bapak Ibu. Oh, iya. Jadi tarok tumuha itu ada 4 kata. Apa aja Pak Farid? Tarok, tum, wawu, ha. Oh, berarti kurang satu ini. Iya cuma kurang 1 sih tadi. Harusnya Itu dua-dua, betul. udah sepertinya di situ apa namanya apa Yang istilahnya itu ya tumnya kurang tumnya. Tapi betul wow ini wow sukun. iya wow. Hmm. Jadi wawu meskipun wawu itu sebenarnya di situ tidak memiliki makna khusus. Oh, dari Tidak makna tumnya. khusus. Dia huruf. Wawu itu ada. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang kebanyakan. Tum itu kan ujungnya mati ya. Mm-mm. Tum itu ujung mati. Ketemu ha. Kira-kira kalau dibaca bagaimana tuh? Tarok tumuha. Oh iya, Ya. nggak mungkin Agak tarok susah tumha. bacanya ya. Tarok tum ha. Iya. Berat tuh bacanya. Iya. Wah, nggak teliti Jadi ini. itu berlaku nanti pada kata-kata yang model itu, Bapak Ibu. Sa'al tumuha, gitu tuh. Sa'al tumuha, araf tumuhu. Itu. Aslinya tumnya. Ya, aslinya Ketemu araf ya. tumhu. Nah, itu kan agak berat membacanya. Itu, maka itu wawunya wawu tambahan, wawu zaidah. Di situ tidak ada makna khusus kecuali hanya untuk mensinkronkan aja bacaan. Nah, ini takhfif untuk meringankan bacaan. Jadi enak bacanya tarok tumuha gitu ya. Tapi kalau bacanya tarok tumha kan berat itu. Oke, kita kita baca Berarti dari awalnya. kurang tumnya. Ya cuma kurang itu ya karena itu jarang ketemu dan kita ketemu hari ini. Alhamdulillah. Perkenalan. Ya. Jadi lawan waktu nanti kalau ini nih ada itunya tuh, ada apa itu, ada modelnya. Maknya ini artinya apa Bapak Ibu? Lewat salah dulu. Lewat. Apa yang Wah betul. Ma ini apa artinya Bapak Ibu? apa yang Hmm, Apa yang apa yang? Betul. Apa yang Apa isim yang? Apa yang? Benar tuh. Apa yang? Kotok tum? Apa kotok tum? tebang ya. Tebang ditebang Tebang. ya. Iya, Potong. tebang. Potong, Tebang. Potong, bisa tebang ya. potong, ditebang, Bisa potong, bisa tebang. tebang. Ma dulu nih, ma tadi di atas. Jenisnya apa nih Bapak Ibu? Isim, Isim, betul. Isim apa isim nih? mausul. Nah, yang betul di sini isim syarat. Syarat. Benar. Isim Ya, syarat. jadi Bedanya masih. syarat sama mausul apa ya Ustadz ya? Gimana Bun? Bedanya isim syarat sama mausul kan itu ada Bedanya apa gitu ya? Baik, bagi si Bun. Berarti jawabnya nanti ini ya, Fabi Idnillah itu. Baik, jadi gini, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu nih, cara membedakannya kapan dia isim mausul, kapan dia itu apa namanya isim syarat, kita kan nanti ma itu banyak ya. iya. Eh, Ibu kenali dari ciri-ciri yang syarat ini nih. Ya, isim syarat ini. Ada min gitu ya, Ustaz? Ya, betul. Ada huruf min di belakangnya atau ya min ya. Ya.
Ma Eh, kotok tumin itu. jadi eh, apa namanya, bila ada huruf min itu, Jadi syarat. itu maknya ma syarat. Gitu ya. Berarti ada jawab syaratnya dong. Iya, betul. Atau apa namanya, itu min ya, memang diikuti min ya. Itu yang paling gampang itu. Kalau diikuti fiil sama isim itu kan apa, agak sulit membedakan mana isim mana fiil kayak gitu ya kadang-kadang ya. Hmm. Jadi eh, apa namanya, penandanya diikuti min aja Bun. Di min tuh. Nah, itu ma syarat yang. Contoh ayat lain. Wa ma taf'alu min khairin. Hmm. Ma-nya jadi syarat, isim syarat. Betul. Jadi ini apa namanya, eh, penanda saja sih gitu, yang mudah gitu dikenali gitu ya. Ini kedudukannya tidak ada. Kotak ini maknanya menebang. Ini adalah fiil. Fiilnya adalah fiil madhi. Berarti Jadi kedudukannya sebagai fiil syarat. Nah, gitu tuh. Syarat. Kalau di sananya ada isim syarat, berarti ada fiil syarat. syarat atau nyebutnya jumlah syarat gitu. Nyebutnya jumlah syarat. Kalau yang sederhana disebutnya syarat aja langsung. Syarat Hmm. gitu ya. Kalau yang di atas berarti isim syarat. Maknya itu adat syarat. Adat syarat. Adat itu alat. Adat itu ya, adat syarat ya. Perangkat syarat. Tum kalian Isim ini domer. isim, ini dhamir. Dhamir muttasil. Dhamir aja Domer lah ini ya. mutasil. Kedudukannya sebagai fa'il, sebagai subjek. Sebab kalau Bapak Ibu ketemu fiil mesti ada fa'ilnya tuh. Kalau ada fiil mesti ada subjeknya. Kotok tum kalian memotong. Yang siapa memotong? Kalian. Ah, mesti itu Iya. kalian sebagai fa'il. Min itu kalau terjemahkan apapun. Apa Ibu? Apapun. Oh, bukannya dari ya. Jadi bukan di sini, bukan dari. Jadi kalau min yang digandeng dengan ini, Ibu-ibu, yang digandeng dengan apa namanya syarat, syarat itu, maka minnya itu Hmm. apapun. Apa saja. Nah, boleh apa saja. Jadi fungsinya penegasan. Jadi nanti ya selain ini kita nih, ini huruf, tetap dia huruf jar. Ujar. Lina, pohon kurma. Ini isimnya Isim mufrad. majrur. Isim Mufrad. majrur. Betul, isim majrur. Nah, jadi kalau menerjemahkan min yang artinya apapun tadi, Bapak Ibu sebaiknya kita coba lihat di atas ya. Begini nih Bapak Ibu nih. Ma qata'tum min linatin. Kita lihat seperti ini nih ayatnya nih. Tuh, maka cara menerjemahkannya dari kata yang ada minnya itu setelah kata ada minnya. Jadi gini, artinya pohon kurma apapun yang kalian tebang gitu. Jadi pohon kurma apapun yang kalian tebang, jadi itu mak sama minnya sudah satu paket ya. Pohon kurma apapun yang kalian potong, gitu ya. Atau kalau dalam ayat yang lain, ma taf'alu min khairin. Dari kata khairnya dulu tuh Bapak Ibu tuh. Ma taf'alu min khairin.
Jadi terjemahnya kebaikan apapun, ya gitu tuh. Atau ada ayat di segini, mataktub min ayatin. Berarti ayatnya dulu ya. Ayat apapun yang kalian tulis. Ma'anfaktum. Gitu deh. Ma'anfaktum min khairin. Ada khairnya tuh ya. Berarti terjemahnya gimana tuh? Kebaikan apapun yang kalian infakkan. Gitu. Itu Bapak Ibu. Manfaatnya. Hmm. Caranya gitu ya, cara menerjemahkannya gitu. Jadi Itu lebih failnya kuat cara menerjemahkannya dibanding, meskipun tetap boleh kalau Bapak Ibu menerjemahkannya per kata dari depan. Apapun yang kalian tebang dari pohon korma, gitu ya. Jadi kalau mau kita ngikutin dari awal terjemahnya, apapun yang kalian tebang dari pohon korma atau titik seterusnya, itu juga bisa terjemahan begitu. Cuma itu kurang kuat dari segi syarat. Maka yang kuat adalah cara menerjemahkannya, Bapak Ibu mulai dari kata yang telah ada minnya. Ya, telah minnya. Jadi kalau di sini maqata'tum min linatin. Berarti pohon kurma apapun yang kalian tebang. Ah. Ma sami'tum min ayatin. Berarti dari ayat dulu ya. Ayat. Ayat apapun yang kalian dengar, gitu tuh. Ma ra'aitu min rajulin. Rojulin. Laki-laki manapun yang kalian lihat, gitu tuh. Wah, sudah ini nih, sudah bisa menerjemahkan, Pak. Ma sholaitum min masjidin. Masjid. Masjidin min. Masjid manapun yang kau sholat itu, yang kau tempati itu. Ma sholaitum fihi min masjidin. Coba, satu lagi contohnya. Ma arsalallahu min rasulin. Ma arsalallahu min rasulin. Maka artinya Rasul. Petunjuk. Rasul. Utusan dari. gampang saja. Rasul manapun atau rasul apapun yang diutus oleh Allah. Gitu. Ma arsalallahu min rasulin. Rasul manapun yang diutus oleh Allah, maka titik. Itu Bapak Ibu. Jadi besok kalau ada ma, ada min, gitu tuh. Cara menerjemahkannya Bapak Ibu tuh. Mamin. Amin. Jadi intinya kalau ma bertemu dengan min itu bukan mausul tapi Syarat. isim syarat. Syarat namanya, isim syarat ya. Baik, kita lanjutkan. Apa saja. Atau ini hurufnya huruf ataf. Dan ini nggak punya kedudukan. Tarok, tinggalkan atau biarkan. Fi'il. Betul nih fiilnya fiil madhi.
Ini namanya ma'tuf. Kalau Bapak Ibu ketemu huruf atof, au, wa, maka setelah kata yang datang setelahnya namanya ma'tuf. Sedangkan ta'aruf itu fi'il. Kalau fi'il berarti ada fa'ilnya. Tum, kalian. Saling Ini isim, ini domir domir sebagai fa'il. fa'il. Coba Bapak Ibu. Tuh, wa, wawunya tadi tidak Iya. diterjemahkan. Tidak diterjemahkan. Ini huruf namanya huruf Za- zaidah, huruf tambahan. Zaidah. Tidak ada kedudukannya. Haknya dia nisim, domir, sebagai maf'ul bih, objek berarti. Bapak Ibu. Qaimatan, berdiri, Berdiri. isimnya sifat, kedudukannya sebagai hal, keadaan. Iya. Lanjut. Ala, Di atas. di atas atau atas ya? Di Atas. atas. Di atas, oleh atas. Huruf ya, Bun ya? Huruf. Huruf apa nih? Huruf jar. Ujar. Terus nggak ada kedudukannya. Usul, pondasi, akar. Fondasi akar. Pondasi atau akar. Kalau usul itu bisa buat pohon ya Ustadz ya. Ya, bisa pohon. Ya, betul. Betul. Hai, Isimnya isim apa ini? Masdar. Master. Ini isim majrur. Karena ada ala kan? Iya. Ada ala. Ha, nya. Nah, Hanya kepada linah tadi, kepada pohon kurma. Pohon. Domir. Betul. Isim. Ini isim, isimnya dhamir. Sebagai apa, Bun? Kedudukannya? Sebagai mudhof ilaih. Wilayah. Oh, iya. Fa biidznillah, maka ini maka. Huruf Huruf jawab. jawab. Ini huruf jawab. Bi, Dengan nah, dengan. Huruf huruf jar. jar. Izni, Izin. Izin ya. izin. Izin. Isim, masdar. Master. Masdar. Oh, Kedudukannya sebagai mudhof ilaih. mudhof ilaih lagi. Mudhof ilaih kan dari usuli ha gitu ya. Ilaih. Mudhof ilaih. Oh, bukan mudhof ilaih, mohon maaf.
Ini isim majrur. Ini isim majrur. Nah, Allah, Allah. Allah. Isim, lafaz, Jalalah. jalalah. Fa'il. Mudhaf ilaih. Mudhof ilaih. Kalau Kan gitu dari idni, mudhofnya Bu, ya? yang mana? Mudhofnya yang Idninya mana, tuh Ustaz? gimana, Bu? Mudhofnya yang mana, Ustaz? Mudhafnya idni. Isli. Karena mudhafnya idninya itu isim. Hmm. Tuh. Karena mudhofnya isim majrur tadi ya, Ustaz ya. Iya, benar. Gitu. Cuman nggak dicantumin ini mana? Kalau dia fiil boleh jadi Allah jadi maf'ul bih ya. Iya. Iya. Wa bidnillahi wa dan 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 huruf huruf atau atau yang keduanya. Li untuk jar huruf ya, jar jar. Yukhzi usi menghinakan. menghilang fiil Fiil mudhari mudhari ya isim fiil mansub ilmu mansub juga sebagai isim ma'tuf majrur ma'tuf dari fa ma'tuf sebentar. li Oh, liyukhziya, bukan ma'tuf berarti. Ini apa namanya? Wabidnillahi. Ini dia nih. Biidni wali ikhzai. Ya, dia ma'tuf tapi menggunakan masdar harusnya ya. Liyukhzi, li ikhzail fasiqin. Untuk menghinakan orang-orang fasik. Baik. Nah, ini fabiidnillah itu tadi harusnya di sini kolomnya apa namanya udah muat ya. Itu harusnya jawab syarat. iya betul Ya jawab syaratnya. benar Al-fasikin orang fasik. orang-orang orang-orang fasik fasik. sim Isim sifat. sifat Ini maf'ul bih. Objek. Agar Allah menghinakan. Siapa yang dihinakan Allah? Orang-orang fasik. fair Alhamdulillah. Tuh, Bapak Ibu, dari sisi terjemah kata per kata tadi ya. Ada yang ingin tanyakan? Kayak kaitan kata-kata dan sebagainya. Ustadz kalau maaf ada maf'ul bih kalau maf'ul bih yang mana Ustadz Maf'ul bih maksudnya maf'ul apanya, Bun? maf'ul bih maf'ul bih kan ada maf'ul bih Betul. Objek artinya, Bun. hmm, Jadi kalau waliyukhziyal nih kita lihat sini, Bun. iya Liyukhziyal fasikin. Iya. iya Yukhzi itu kan fi'il ya. iya fi'il mudhari tadi Fi'il mudhari, menghinakan. Siapa yang menghinakan? orang-orang fasik Bukan. Siapa yang menghinakan? Dari Allah sini nih.
Oh yang Allah yang Allah. menghinakan Siapa yang dihinakan? orang-orang Orang. fasik. Nah, maka orang fasik itu yang jadi objek. Maka namanya dia maf'ulun bih. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tidak disebut. Ketika Allah mengizinkan, disebut Allahnya. Tapi ketika menghinakan nggak disebut. Itu artinya apa nih? Kalau urusan yang buruk-buruk jangan dikaitkan kepada Allah. Itu. Allah tidak menghinakan mereka, tetapi diri mereka sendiri yang menghinakan. Itu. Dalam ayat Allah tidak menzalimi walakin anfusahum kanu yadzlimun. Wa ma dzalamahumullah. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi diri mereka Mereka sendiri yang sendiri yang menzaliminya. mendolimi. Nah, itu begitu Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya terkait dengan hal-hal yang buruk itu tidak disebut nama Allah. Supaya kita juga menteladani bahwa kalau ada hal keburukan maka jangan dikaitkannya kepada Allah. Allah. Tapi kembalikan kepada diri sendiri atas ada dosa apa, kira-kira apa menjadi begitu. Gitu ya Ben ya. Cukup? Ya Udah, Dwi? Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Ah, baik. Nah, lanjutkan ya. Sekarang hadits qudsi. Siapa yang akan membacakan untuk kita nih? Bunda Ana. Dengan Bunda Rina, Assalamualaikum Bun. Darina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun, monggo Bun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbihi azza wa jalla Iya. qal innallaha katabal hasanatin wa sayyiati summa bayina summa bayyana dalik faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'atin di'fin ilal ad'afi kasiratin wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan fa in wa hamma biha fa'amilaha Iya. katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Alhamdulillah. Artinya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menulis semua kebaikan dan keburukan. Barang siapa keinginan berbuat kebaikan lalu dia melakukannya, Allah menulis di sisinya pahala satu kebaikan sempurna untuknya. Jika dia keinginan berbuat kebaikan lalu dia melakukannya, Allah menulis pahala 10 kebaikan sampai 700 kali, sampai berkali lipat banyaknya. Barang siapa berkeinginan berbuat keburukan, lalu dia tidak melakukannya, Allah menulis di sisinya pahala satu kebaikan sempurna untuknya. Jika dia keinginan berbuat keburukan, lalu dia melakukannya, Allah menulis satu keburukan saja. Hadis dirawikan Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Barakallahu fiik.
Syukran Ustaz. Saya kira Bapak Ibu ini nggak usah dijelaskan juga sudah nyata ya. Gamblang. Yang ini bentuk rahmah Allah kepada orang-orang beriman. Masya Allah. Enak sekali kalau dibuat, kalau baru berniat saja, itu diganjar sebagai kebaikan. Tapi kalau berniat keburukan, baru berniat, tidak dibalas dengan keburukan. Kecuali kalau dilakukan, dan itu pun hanya satu. Tapi kalau orang berniat kebaikan, lalu dilakukan, maka digandakan menjadi 10 kali. Sampai 700 kali. Bahkan di dalam ayatnya, wallahu yudha'ifu, nih di ila ad'afin katsirah, berlipat-lipat ganda lagi. Jadi harusnya kita optimis ya Bapak Ibu dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Namun para ulama menjelaskan, ini kata-kata man hamma bihasanatin falam ya'malha ini, kata-kata yang saya garis bawahi, yang saya tebalkan ini, siapa orang yang berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, lalu dia tidak melakukannya, baru sekedar niat saja, maka Allah catat sebagai satu kebaikan. Ulama menjelaskan, niat yang bagaimana itu yang dicatat sebagai amal kebaikan? Tidak semua niat, kata para ulama begitu. Jadi niat yang dicatat, baru niatnya saja kalau nggak dilakukan itu dicatat sebagai kebaikan, kata para ulama mengatakan kalau yang bersangkutan itu sudah menunjukkan tanda keseriusan melakukannya. Contoh, berniat haji. Tanda keseriusannya? Daftar, nabung, daftar. Niat doang, itu nggak benar. Kalau niat doang itu bukan itu, kata Allah, bukan itu maksudnya. Mau bangun pagi, nggak biasa bangun pagi nih, pengen bangun pagi, niat doang, itu belum tentu dicatat. Tapi harus ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Di Usaha. antaranya kan banyak di antaranya. Siapkan waker kalau susah bangun pagi. Alarm. Pesen sama orang. Nanti besok bangunin saya ya. Saya mau bangun jam 3:30. Orangnya yang mau bangunin tidur juga tidur. Dicatat kebaikan tuh. Dia sudah niatnya benar, udah ada apa aba-abanya. Tidurnya cepetan. Nah itu dia. Udah tahu mau bangun jam 4, tidur jam 2 malam ya. itu aduh ya nggak semua orang bisa. Meskipun ada yang bisa. Biasa Mau sedekahlah ke masjid. Gitu ya. Iya. Ya harus ada tandanya apa? Bawa uangnya dong dikantongin. Bawa uangnya dikantongin. Setelah dikantongin duitnya sampai di masjid lupa sampai pulang, udah disebut sebagai niat kebaikan. Jangan niat doang mau berangkat ke masjid, mau sedekah, duitnya kagak dibawa-bawa. Berarti itu niat yang nggak pakai acara apa namanya, nggak pakai setengah-setengah. Iya, niatnya hanya niat gitu. Apa namanya kalau itu siatnya? Baru berkehendak doang. Belum serius. Setengah niat. Setengah niat. Jadi Nggak harus ada usaha. tanda azam, Ustaz. azam, kata betul kan, itu baru azam doang, belum niat. Baru pengen doang. Yang doang. Baru pengen itu, pengen ini, itu belum. Gitu ya. Jadi
bapak-bapak, ibu-ibu pengen, saya pengen ngaji lah, siapin Qurannya. Udah mau ngaji ada tamu, Waalaikum, ngobrol sampai Isya kagak sempet ngaji. Udah dia cepet, udah apa, udah bawa, udah nyiapin Qurannya, kan gitu. Mau ngaji Qurannya nggak ketemu, nggak punya Quran lagi, ya itu namanya niat azam doang gitu. Niat. Omdu ya Ustaz. Itu atau Rasul Omdu. omdo, ngomong doang. Tuh gitu, Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi ini ya. Itu kalau niatnya kayak tadi tuh, dicatat. Gitu ya. Masya Allah tuh. Jadi kalau Bapak Ibu berniat nanti malam mau qiyamul lail, kelewatan, dia sudah mendapatkan pahala qiyamul lail. Meskipun nggak dilakukan. Ya, tapi niatnya yang tadi yang benar tuh niatnya. niatnya yang sudah pakai ini, sudah pakai tanda-tanda. Pakai alarm. Iya, cuma kayak alarm pesen sama orang, apa namanya itu, ya macam-macam lah. Yang penting ada tanda-tanda. Tapi jika ada orang berniat keburukan, maka tidak dicatat sebagai keburukan kecuali dilakukan. Ada pendapat yang mengatakan tetap akan dicatat sebagai keburukan meski tidak dilakukan jika ia menceritakannya kepada orang lain. Oh, karena cerita itu ya Ustaz. Iya, karena sudah mengungkapkannya. Kalau baru dalam hati, tuh anak-anak muda nih lewat, awas aja itu mangga nanti malam dicatok di malam bawa plastik kita ambil nih mangga nih. Niat sendiri doang itu belum. Tapi Nggak kalau dengar dia sudah orang. ungkapkan ke temennya, liatin ya, nanti ada yang mau ngambil tuh mangga itu. Nah itu sudah ada mata kalau Bocor. sudah begitu tuh sudah diungkapkan tuh, maka itu bisa dicatat sebagai satu kebaikan. Tapi satu, gitu. Karena rencananya bocor. Karena rencananya bocor. Karena rencananya bocor. Nah, di situ perbedaan dari mengatakan enggak lah kalau nggak dilakukan ya enggak. Ya. Jadi kalau masih dalam hati, ulama mengatakan kalau dalam hati doang enggak. Tapi kalau dia niatan itu sudah diungkapkan ke orang, mati itu sudah jatuh sebagai satu keburukan. Kalau orang yang berniat kebaikan, dilakukan kebaikan itu, maka didapat gandakan 10, Kali. 100, 700, wa ila ad'afin katsirah, kepada Berlipat-lipat. ya perlipat gandaan yang berulang, berlipat-lipat. Sekehendak Allah. Gitu Bapak Ibu yang memuliakan. Berkali lipat. Sampai nggak bisa bawa ya. Iya. Besok nih niat ibu-ibu nih, Bapak Ibu niat. Besok saya mau korban. Nah, ada niat. Uangnya di sisi. Beli korban, beli kambingnya, beli sapinya, beli hewannya. Oke. Nah, itu namanya. Disembelih. Dia doa di hadapan hewan kurbannya, kalau memang ada hewan kurbannya, atau berdoa ketika menyerahkannya. Ya Allah, mudah-mudahan ini, terimalah kurban ini dariku, untukmu ya Allah, terimalah kurbanku untukku. Atau boleh sebut, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Maka kelak nanti ketika disembelih hewan kurbannya, kata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna dama la yaqa minallahi qabla yaqa minal ard. Atau kama qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pahala penyembelihannya itu sebelum darahnya menyentuh ke bumi, dia sudah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nah itu niatan yang dilakukan. Kan kalau ada penjelasan, kalau hewan kurban itu setiap helai rambutnya itu menjadi penambah kebaikan. Untuk itu dianjurkan yang kalau mau kurban kira-kira yang bulunya lebat. Domba. Bulunya lebat. Kalau kambing Jawa bulunya tipis. Domba aja ya Ustaz.
Karena Rasulullah SAW dhaha bi kabsyaini amlahain. Rasulullah SAW itu berkurban dengan dua Domba. apa gibas. Gibas itu domba. Iya. Nah, domba itu kira-kira bulunya itu lebat, yang bulunya lebat. Kalau korban yang sudah meninggal boleh nggak Ustaz? Nah, di situ pendapat ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh kecuali ada wasiat. Hmm. Kalau si kurban mengatakan, si apa namanya, kalau almarhum atau almarhumah dulu mengatakan nanti kalau saya meninggal atau kalau abah atau bapak meninggal, ibu meninggal, tolong dikorbanin ya. Nah, itu namanya wasiat. Itu pendapat ulama itu baru boleh. Hmm. Kalau tidak berwasiat, maka pendapat ini mengatakan nggak boleh. Tapi pendapat sebagian lagi mengatakan mau pakai wasiat, mau nggak pakai wasiat, boleh. Yang paling aman adalah kalau Bapak Ibu mau itu al-tasyriku fit thawab. Misalnya Bunda Rina berkurban, lalu Bunda Rina sendiri, misalnya ya, atau apa ya Bunda Rina sendiri. Lalu ketika disembelih minta sama berdoa agar pahalanya disampaikan selain untuk diriku, untuk abah, untuk ayah, untuk ibu, untuk anak si anak A, B, C, D. Maka bukan hanya sekeluarga itu, gitu. Keluarga bapak dapat semua, gitu. Nah, itu namanya at-tasyrik bit thawab, menyertakan pahala orang-orang yang ada dalam keluarganya. Itu yang dimaksud kurban kambing untuk keluarga itu begitu. Tuh. Termasuk yang meninggal itu. Iya, masih hidup boleh, yang udah meninggal boleh. Silakan gitu. Gitu ya. Itu yang dimaksud pendapat yang kita pegangin yang seperti itu. Gitu ya. Apa namanya berkorban untuk bersama. Baik. Tadi Baik, kan? syukuran Ustaz. Iya, sama-sama. Ini ada hadis doa, Bapak Ibu. Kalau kita mendapatkan musibah, maka dianjurkan baca doa ini nih, Bapak Ibu nih. Innalillahi wa inna ilaihi Jadi dimulai raji'un. dari innalillahi dulu nih. Allahumma ajurni Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li wa khlifli khairan minha. Udah itu aja. Ini salah ya, saya hitamkan Bapak Ibu. Jadi doanya yang ini nih Bapak Ibu nih. yang merah. Yang merah nih. Sampai Sampai minha. Tuh gitu tuh. Artinya gini nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. musibati wa akhlif li khairan. Allahumma ya Allah. Gitu. Berikanlah balasan padaku. Kan itu. Karena musibah yang kau timpakan kepadaku. Dan gantilah yang lebih baik daripada itu. Untuk itu gitu. Maka kalau dia berdoa seperti itu karena penyakit, karena apa begitu, maka janjinya illa akhlafallahu azza wa jalla khairan minha. Allah akan ganti dari sakitnya itu kebaikan yang lebih daripada itu. Entah pahala, entah kesembuhan nantinya dan sebagainya. Di doanya gimana Bapak Ibu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Boleh Bapak Ibu gunakan doa ini untuk kita gunakan untuk doain orang. Maka caranya begini Bapak Ibu, doanya untuk orang lain ya.
buat orang lain ya. Allahumma jurha atau hu ya. Kalau apa namanya? Kalau laki-laki hu, Allahumma jurhu fi musibatihi wakhlif lahu khairam minha. Tuh, Bapak Ibu. Jadi domirnya diganti Ganti ya, siapa ya laki atau perempuan apabila atau mendoakan orang lain yang kena musibah. Musibah apa kalau saja Bapak Ibu? Kehilangan, sakit, wafat, dan seterusnya. kalau ini untuk diri sendiri ya Ustaz. Kalau yang merah di atas untuk diri sendiri. Kalau yang merah di bawah untuk orang lain. Ini kasih ganti ini. Apabila mendoakan orang lain yang kena musibah, ini banyak. Allah mahjurhu fi musibatihi wa khlif lahu khairan minha. Kalau perempuan tinggal diganti haha saja. Allah majurha fi musibatiha wa khlif laha khairan minha. Hahaha gitu. Kalau banyak yang sakit hum. Ya, yang sakit hum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurhum fi musibatihim wa khlif lahum khairan minha. Gitu. Ini boleh nanti di cropping, di print, taruh Bapak Ibu di samping. Baca. Baik, ada pertanyaan kan di sini Bapak Ibu? Tidak ada ya, dari doa yang kita baca ini, insya Allah bisa diamalkan ini doanya. Insya Allah. Karena janji Allah akan mengganti. Bapak Ibu, terakhir kita akan membahas tentang surah Al-Jin. Jin. Ya. Ada orang mengatakan gini, kalau kita sering baca surat Muhammad, maka insya Allah akan bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Kan gitu ya. Siapa yang sering baca surat jin, maka bertemu jin. Lah ngapain? Ngapain? Ngapain baca? Oh, niat pengen ketemu jin ya. Ya Allah. Aja udah. Iseng amat. Bagusan juga niatan yang tadi. Baca surat Muhammad, semoga Allah jumpakan dalam mimpi kita dengan Nabi Muhammad. Bagus. Harapannya begitu. Ya, baca surat jin, pengen ketemu jin. Nah, apa hebatnya? Gak ada hebat. Dia aja takut sama kita. Jin, jin aja di sekitar kita ada, ngapain? Lihat-lihat. Nah, nama suratnya surat Al-Jin. Ya, artinya jin. Alasan penamaan surat ini dinamai surat jin karena kandungan intinya kandungan ini berkaitan dengan jin. Jin itu makhluk Allah ya. Makhluk. Bapak Ibu, jin itu tercipta dari apa Bapak Ibu? Manusia tercipta dari nutfah. Kalau Adam tercipta dari tanah. Kalau jin tercipta dari api. Bunda Dina. Yang lain? Jadi kalau Hawa panas. apa Pak Haji? Betul? Hawa panas ya. Hawa panas. Apakah masih ada asap kali ya? Hawa panasnya tuh bener. Betul. Dari hawa panasnya itu dia. Gitu ya. Coba Bapak Ibu cek surah Al-Hijr ayat 32. Surah Al-Hijr ayat 80. Ayat 27.
Kalau ini dari api tetap disebutnya. Hmm. Tapi ada mengatakan dari asap yang panas itu. Gitu ya. Itu baik. Nah, kalau di sini disebut tetap dari api yang sangat panas. Panas. Oke. Itu jin itu beranak pinak dan tidak meninggal, Pak Ustadz. Nah, itu ada yang berbeda pendapat ulama mengatakan. Ada yang mengatakan beranak pinak dan tidak meninggal. Setan beranak pinak. Tapi mengatakan yang tidak meninggal itu paling tidak itu yang iblis itu yang pertama itu. Kalau jin itu kan ada yang muslim, ada yang Mm-mm. kafir. Iya. Tapi kalau bilang meninggalnya memang itu ada beberapa pendapat tuh. Ada berbeda pendapat apa namanya? Apakah dia mati? Ada mengatakan tidak mati mereka. Jin, setan, iblis, jin, setan tidak mati. Karena permohonannya kepada Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Gitu ya. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tapi kok ada pendapat yang mengatakan apa itu? Yang tidak mati itu yang iblisnya itu. Iblis Baik. dengan setan sama nggak Ustadz? Ya? Nah, itu juga itu apa namanya? Beda. Iya ada mengatakan beda. Tuh, kalau jin per- kalau jin itu gini, jenis ya, jenis. Jadi makhluk Allah yang tidak tampak itu golongannya namanya jin. Yang tidak tampak makhluk Allah yang tidak tampak itu ya dalam konteksnya selain malaikat ya. Itu jin. Jin yang baik itu yang jin muslim. Yang beriman maksudnya bukan yang baik, yang beriman itu jin muslim. Jin yang kufur itu setan. Ya. Jadi yang apa namanya? Yang kafir itu namanya iblis. Yang pertama itu namanya iblis. Coba Bapak Ibu cek surat Al-Kahfi ayat 50. Al-Kahfi ayat 50. Artinya gimana? Bacakan coba. Siapa yang udah ketemu Bapak Ibu? Bung Alina sudah ketemu? Sudah Ustaz, Coba mohon mau apa namanya? Mohon kira dibacakan, Bun. artinya apa? Artinya saja. Oh, artinya saja. Surat 50. Dan ingatlah ketika kami ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Antaslah Entaskah kamu? Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Baik. Yang tadi ayat bukan 27 ya. Ayat 50. Ya, ayat 50 ya. Dan kami perintahkan kepada para malaikat agar kalian bersujud kepada Adam. Gitu tuh.
Fasajadu maka mereka bersujud. Ila Akan iblis. tetapi iblis tidak. Karena tuh katanya. Karena minal jinni. Itu apa artinya? Dari golongan jin. Iblis itu termasuk golongan Jin. jin. Itu. Turunannya berarti. Bukan. Jadi jin dalam artian gini. Ada mengatakan jin dalam artian bahwa dia itu tidak tampak, tidak kasat mata. Gitu. Jadi makhluk kan ada malaikat, gitu ya. Ada manusia, ada jin. Jin dalam artian makhluk yang tidak tampak selain malaikat. Ciptaan Allah yang tidak tampak selain malaikat itu jin. Nah, dedengkotnya itu Iblis. itu adalah iblis yang kufur. Seperti itu. Baik. Jadi jin dalam artian itu makhluk yang tidak tampak. Nah, jadi digolongkan ke dalam makhluk yang tidak tampak. Surat Al-Jin mengemukakan sebagian keyakinan khurafi masyarakat tentang jin dan memberikan jawaban atasnya. Khurafi itu khurafat. Ya. Demikian juga mengingatkan bahwa dakwah Rasulullah bersifat umum dan mencakup bangsa jin dan manusia. Tuh. Surat jin ini terdiri dari 28 ayat, 286 kata, 1109 huruf. Gitu, dan ini urutannya yang ke-72. Sedangkan pewahyuannya turunnya ke-40. Surah ini Makkiyah berarti turunnya di Mekah. Gitu. Dari sisi surat Al-Jin termasuk sebagai surat mufassalat yang pendek. Tema-temanya surat Al-Jin mengemukakan sebagian keyakinan khurafi masyarakat tentang jin dan memberikan jawaban atasnya. Demikian juga ingatan bahwa dakwah tadi sudah ya. Terus kemudian kandungan asli dan inti surat Al-Jin adalah berkaitan dengan bangsa jin yang telah mendengarkan Al-Quran dan mengagumi kefasihannya. Itu. Dengan pengakuan akan kedalaman dan juga bahwa Al-Quran adalah pedoman, bangsa jin menyatakan beriman kepada Al-Quran. Nah, kalau jin tergolong dua macam, ada yang beriman, ada yang kufur. Surah ini menyinggung sebagian bangsa jin seperti manusia, ada yang beriman, saleh, dan sebagian kufur dan orang-orang membuat kerusakan. Surah Al-Jin mengemukakan sebagian khurafat masyarakat terkait dengan jin yang memberikan jawaban atasnya. Demikian juga mengingatkan bahwa dakwah Rasulullah SAW bersifat umum dan mencakup bangsa jin dan manusia. Ada jin mukmin, ada jin kafir. Jin mengakui keistimewaan dan keagungan Al-Quran. Di dunia jin ada dakwah. Gitu ya. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran di tempat masjid yang sekarang disebutnya orang masjid jin. Gitu ya. Di Mekah itu. Mereka mendatangi berbondong-bondong ketika di apa namanya, mereka mengatakan setelah Rasulullah diangkat itu, yang mengatakan mereka tidak bisa lagi naik ke langit. Itu mereka tidak bisa lagi naik ke langit untuk mencari-cari berita karena terhalang. Nah, di dalam surat Jin ada itu disebutnya terhalang itu. Akhirnya mereka datang mendengar ada yang membaca Quran, lalu mereka saling memanggil. Pas dilihat Nabi SAW membacakan surah Jin, maka sebagian mereka beriman. Iman itu dari golongan jin, mereka menyebarkan dakwah untuk golongannya sendiri. Tuh. Ya di rusydi fa'aman nabi wal rusyrika bi rabbin ahada, yang bertunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, sekali-kali tidak akan mempersatukan seorang pun dengan Tuhan kami. Ini yang beriman. Di dalam surah Al-Jin itu ada kata rusyd, ada kata huda. Dua-duanya artinya kan petunjuk. Apa bedanya? Ar-rusydu, kalau kita terjemahkan petunjuk, adalah segala sesuatu yang menuntun manusia kepada maslahat dunia dan akhirat. Itu ar-rusyd. Ar-rusyd dan huda adalah dua istilah yang sama digunakan sendirian. Namun jika digunakan dalam satu tempat, al-huda artinya ilmu yang benar. Lawannya adalah dhalal, yaitu ilmu yang sesat. Sedangkan ar-rusyd artinya amal yang benar. Lawannya adalah ghai, yaitu amal keburukan. Gitu. Jadi kadang-kadang ar-rusyd al-huda itu maknanya dispersamakan, yaitu petunjuk
Tapi kalau disatukan, maka tadi itu artinya tuh disatukan. Kalau huda berarti ilmu yang benar, kalau rushd itu artinya amal yang benar. Jadi pengetahuan sama pengamalan. Al-huda itu berarti apa namanya ilmunya, sedangkan al-rushd itu adalah amalannya. Nah, kata fa'amanna pada ayat B, yahdi ila rusydi fa'amanna bi. Dia Allah memberi petunjuk kepada pengamalan yang benar, ya. Jadi kalau yahdi petunjuk ilmunya, rusyd pengamalannya, petunjuk untuk pengamalannya. Fa'amanna bi, maka kami beriman kepadanya. Itu. Huruf fa pada kata fa'amanna bihi menunjukkan adanya sebab akibat, yaitu para jin yang beriman, ya, para jin yang beriman tersebut menegaskan bahwa Al-Quran adalah sebab mereka menjadi beriman. Ketika dibaca Al-Quran mereka kagum pada Al-Quran itu, sehingga mereka kemudian melalui Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi mereka menjadi mereka beriman. Inilah cara yang beragama yang benar. Apa artinya? Mengimani sesuatu karena dalil, mengamalkan sesuatu karena dalil, bukan karena sekedar ikut-ikutan atau taklid buta atau karena kebetulan yang diinginkannya. Iman yang didasari atas dalilah yang menjadikannya kokoh. Bahkan iman yang kokoh membawakan berbagai macam kebaikan dalam agamanya. Sebaliknya, iman yang hanya didasari oleh ikut-ikutan atau fanatik buta adalah iman yang lemah dan tidak membawakan kebaikan. Itu Bapak Ibu. Nah, kita mudah-mudahan barangkali bagian daripada cara kita untuk mendapatkan rusyd dan huda yang benar karena ilmu kita pelajari, kita kaji. Ayat pertama dalam surat Al-Jin, qul uhiya ilayya anna istama'a nafarun minal jinni faqulu inna sami'na qur'anan ajaba. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan lain-lain, periwayat lain yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW tidak pernah membaca Al-Quran kepada jin dan tidak pernah melihat mereka. Ketika Rasulullah SAW bersama rombongan sahabatnya menuju pasar Ukaz, sesampainya di Tuhamah, ini kisahnya, beliau dan rombongan berhenti untuk sholat fajar, sholat subuh. Hal ini menyebabkan berita-berita di langit yang biasa dicuri setan-setan terhalang. Bahkan setan-setan itu mendapatkan lemparan. Lemparan, jadi bintang-bintang. Jadi kalau orang bilang meteor itulah. Tuh, sehingga terpaksa pulang kepada kaumnya. Setibanya mereka di tempat, setan itu bertanya, apa yang terjadi hingga kalian kembali? Mereka mau ke langit, mau mencari informasi kok nggak jadi. Mereka balik pasukan jin ini. Mereka menjawab, kami terhalang untuk mendapatkan berita langit. Bahkan kami dikejar bintang-bintang, dilempari bintang-bintang. Kaumnya berkata, tak mungkin terhalang antara kita dan berita langit. Tentu ada penyebabnya. Maka diperintahkan oleh pimpinannya, coba menyebar kalian ke timur ke barat, cari apa penyebabnya. Mereka pun menyebar ke timur dan ke barat, mencari sebab penghalang tersebut, sehingga sampailah sebagian mereka ke Tuhamah, daerah di dekat di Mekah ya, tempat Rasulullah berhenti untuk menunaikan sholat subuh. Mereka mendengar bacaan Rasulullah serta memperhatikannya. Kemudian berkata, demi Allah, inilah yang menghalangi kita dengan berita dari langit. Inilah yang menjadikan kita tidak bisa lagi mencuri-curi berita di langit. Mereka pun pulang ke kaumnya dan menyampaikan kejadian itu. Mereka mengagumi Al-Quran yang membawa mereka ke jalan petunjuk Allah, sehingga mereka pun beriman. Maka turunlah surat Al-Jin sebagai pemberitahuan kepada Nabi agar kejadian tersebut beritahukan pula kepada umatnya. Jadi Nabi nggak tahu sebenarnya. Cuma diberikan oleh Allah itu ada jin yang mendengarkan bacaan ayat Quranmu, lalu mereka beriman dan mereka mendakwahkan. Itu pendapatnya Ibnu Abbas begitu. Diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Safwatus Safwah dengan sanad yang bersumber dari Sahal bin Abdullah bahwa ketika Sahal bin Abdullah berada di bekas negeri Ad, terlihat olehnya sebuah kota yang di tengahnya terdapat sebuah gedung batu berukir yang dihuni jin. Ia pun masuk ke dalam gedung itu. Ternyata di dalam terdapat seorang kakek yang tinggi besar sedang sholat menghadap kiblat. Kakek tersebut memakai jubah yang terbuat dari wol yang sangat indah. Sahal mengagumi bentuk tubuh si kakek yang tinggi besar itu, lebih-lebih keindahan jubahnya. Kemudian Sahal memberi salam
kepadanya. Si kakek menjawab salamnya dan berkata, "Hai Sahal, sesungguhnya badan itu tidak merusak pakaian, akan tetapi yang merusak pakaian adalah bau dosa dan makanan yang haram. Jubah yang kupakai ini berumur 700 tahun. Dalam jangka waktu itu aku bertemu dengan Isa, Muhammad SAW, aku beriman pada keduanya." Sahal berkata, "Siapakah Tuhan?" Gitu ya. Oh 700 tahun itu ketemu Nabi Isa. Kakek itu menjawab, "Aku termasuk di antara yang termasuk dalam ayat. Qul uhiya ilayya anna ustama'a nafar minal jin." Waduh, jadi jin dia itu. Jadi ada pengikutnya. Iya, itu pengikut itu sampai itu tuh. Jadi ini yang apa namanya yang mengaku dia berkatestimoni. "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengar sekumpulan jin Al-Quran. Lalu mereka berkata, sungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan." Dan jin ini yang dulu ketemu dengan Nabi Isa di zaman Nabi Isa. Nah, ketika di zaman Nabi Muhammad ternyata dia beriman karena dibacakan ayat Quran. Padahal Nabi yang membaca aja. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma takhadha sahibatan wala walada. Gitu ya. Para jin tersebut mengakui kesempurnaan Allah dan mereka seolah membantah para hamba yang mengklaim bahwa Allah memiliki istri dan anak. Jadi ada dugaan di kalangan jin sendiri, di kalangan manusia yang Allah dianggapnya memiliki sahibah, ada istri, walad, ada anak. Jin sendiri ada di kalangan yang beriman nggak percaya itu. Gitu ya. Memiliki istri dan anak adalah sifat kekurang sempurnaan karena menunjukkan adanya kebutuhan terhadap wujud lain. Artinya bagi Allah tidak mungkin, berarti Allah membutuhkan. Kalau manusia nggak apa-apa. Mengapa butuh pada pasangan? Karena untuk bergantung. Ketika berkeluh kesah, mengadu, mengantukan di dalam hidup sebagainya. Nah Allah nggak butuh. Sebab nuzul. Wa naukana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Diriwayatkan oleh Ibnul Munzir, Ibnu Hatim, Abu Syekh di dalam kitab Al-Azamah yang bersumber dari Qardam bin Abis Al-Ansari, bahwa Qardam bin Abis Sa'ib Al-Ansari berangkat dengan bapaknya ke Madinah untuk satu keperluan. Pada waktu itu Rasulullah SAW baru dikenal sebagai seorang Rasul. Di perjalanan mereka menginap di rumah seorang penggembala kambing. Di tengah malam, seekor serigala membawa lari seekor anak kambing. Maka keluarlah penggembala itu sambil berteriak, "Hai penjaga lembah," maksudnya jin. Jadi ini orang yang kehilangan apa namanya ekor kambingnya ini ngomong ke tempat di mana dilalui, "Hai penjaga lembah, penunggu," gitu maksudnya itu. Terdengarlah suara memanggil tanpa melihat sosoknya, "Hai Sirhan," memanggil serigala itu. Maka kembalilah anak kambing itu mengembik ketakutan dan masuk ke asalnya. Sehubungan dengan peristiwa itu Allah menurunkan ayat Al-Jin ini kepada Rasulnya di Mekah, memberitahukan bahwa orang-orang yang meminta perlindungan kepada jin nggak boleh tuh, Bapak Ibu. Jadi kita nih ya melihat orang tuh, lihat ada orang mau lewat apa namanya apa tempat besar, ada pohon besar, "Mbak penunggu," nah itu nggak boleh. Itu ya. Aduh, Kalau Numpang Mbak lewat mohon izin mau lewat, ya nggak boleh. Gitu ya. Ini dia musyrik. nih. Ada di antara orang-orang Arab bila mereka melintasi tempat tersembunyi maka mereka minta perlindungan kepada jin yang mereka anggap kuasa tempat itu. Kayak kita kan? Sebagian mau lewat ada pohonan besar, "Mbak mohon izin, jangan ganggu." Itu kan namanya percaya tuh. Jin itu ada harus dipercaya, tetapi bahwa itu akan mengganggu, bahwa itu akan itu nggak boleh. Percaya bahwa jin ada boleh, tapi mempercayai jin yang menyelamatkan apa tuh yang apa memberi mudorot itu yang salah. Gitu. Jadi yang memberi mudorot atas izin Allah. Manfaat atas izin. Semuanya begitu. Jadi itu kita dilarang untuk itu. Wa kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Maka tambah sesat. Tuh. Orang-orang yang minta izin tuh, "Mbah, punten ya, mau lewat, jangan ganggu." Tambah senang jinnya itu. Bis. Termasuk musyrik ya Ustaz.
Ya, Dilihatin malah. itu apa namanya, kalau dibilang musyrik sih mungkin belum sampai di situ, tetapi Belum. dia berarti berminta apa namanya itu Untuk menganggap dengan bahwa Allah. jin itu yang menyesatkan mereka, bukan menyesatkan, yang akan mengganggu mereka, menyengsarakan kehidupan Hmm. mereka. Itu nggak Berarti boleh, udah seujuannya ya. itu nggak boleh. Dan itu bisa-bisa betul selanjutnya bisa Ya, syirik. lama-lama. Akhirnya Iya, percaya jadi kepada sesuatu kekuatan di luar itu yang menentukan masa depan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita sempurnakan dengan doa, Ustaz. Nah gitu. Baik, Bapak Ibu silakan. Kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman tanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaji kita pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Selamat Terima beristirahat. kasih Bunda. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.